Sungguh tidak ada Tuhan dan Allah seperti Engkau, Yesus Kristus pribadi yang amat sangat maha baik, yang begitu peduli dan mengasihi kami sebagai anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama akan menggemakan Mazmur 91. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Alkitab berkata, terjadilah seperti apa yang engkau imani, terjadilah seperti apa yang engkau percayai. Mari dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dan serempak, dari tempat kita masing-masing, bersama-sama kita berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami. Berbicaralah kepada setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang luar biasa? Ya, luar biasa, dahsyat, ajaib ya. Senang sekali hari ini Sabtu 25 Maret 2023. Buat kita yang ikut doa puasa 40 hari, ini adalah hari yang ke-25 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam renungan, kita lanjutkan. Renungan kita hari ini sudah tiba di kitab Amsal pasal yang ke-15 ya. Amsal 15. Saya akan bacakan ayat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Amsal 15 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, luar biasa. Di sini dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Bukankah Tuhan kita dikenal sebagai Tuhan Allah yang Maha Tahu dan Tuhan Allah yang Maha Hadir? Maka itu di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada satu tempat pun yang tidak diketahui dan tidak dalam pengawasan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh umat manusia dan apa yang terjadi di atas muka bumi ini, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan.
baik itu keadaan yang bagus maupun keadaan yang kurang bagus. Baik itu dalam keadaan aman maupun dalam keadaan rusuh atau bencana alam terjadi di mana-mana. Apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan, entah itu yang dikerjakan itu mulia atau itu cemar, semuanya diketahui oleh Tuhan. Biarlah pengetahuan ini tentang kemahatauan Tuhan itu boleh tertanam di dalam hidup kita masing-masing, sehingga apa? Sehingga kita nggak berani sembarangan dalam kehidupan ini. Jadi waktu kita lengah, waktu kita gagal, atau kita sembarangan dalam hidup ini, kita segera sadar dan kemudian bertobat. Amin. Karena kita ini kan lagi dalam proses ilahi, dirubahkan dari satu waktu ke waktu, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Ya, saya di awal tahun sudah berkata bahwa bila tahun 2023 ini kita juga harus mengalami revival dalam karakter. Dalam karakter artinya biarlah hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, salah satunya dengan menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu dan ada di segala tempat, kata Amsal 15 ayat yang ketiga. Nah, satu kali guru sekolah minggu dia bilang begini kepada murid-muridnya, coba kamu sekarang melukis tentang Allah, ya, tentang Tuhan. Terus kemudian anak-anak diberi waktu untuk melukis tentang Tuhan, ya. Dan kemudian ada yang melukis gambarnya gunung dengan pemandangan yang indah, ada sawahnya, ada pohon-pohonnya, ada burung-burungnya di situ, ya kan? Dan kemudian ditanya oleh guru sekolah minggu, apa ini maksudnya? Gambar Tuhan kok gambarnya gunung? Ya, ini Tuhan yang menciptakan gunung. Coba ini guru, lihat nih Bu Guru, gunungnya besar, ya kan? Ini yang bisa bikin adalah Tuhan. Lihat ciptaan Tuhan itu indah, lihat di situ sawahnya menguning, kemudian ada pohon-pohon dan ada burung-burung. Guru sekolah minggu bilang, bagus, ya kan? Kemudian murid yang lain, ya kan? Murid yang lain dia kemudian bikin gambaran begini, Bapak Ibu sekalian, lukisan, ya kan? Lukisannya mata, ya kan? Mata banyak sekali. Jadi di satu lembar itu gambarnya mata semua. Gurunya tanya, loh, melukis Tuhan kok gambarnya mata, ya? Satu lembar kertas isinya mata. Iya, Tuhan itu matanya banyak katanya, ya kan? Jadi karena Tuhan matanya banyak, di mana-mana ada Tuhan. Jadi jangan main-main, ya kan? Dan kemudian ada murid yang lain, dia melukis satu lembar kertas itu isinya satu mata, ya kan? Satu mata besar sekali. Kemudian ditanya sama gurunya, apa ini? Ya, matanya Tuhan itu besar sekali dan tidak ada satupun yang tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Nah, ini gambaran yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah ini, ya kan, ini menjadikan kita ini makin mencintai dan mengasihi Tuhan. Sebab Bapak Ibu sekalian, setiap orang pada waktunya nanti harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Believe or not, percaya atau tidak percaya, bahwa satu hari kelak seperti yang ditulis oleh Alkitab, setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Kalau perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, maka itulah waktunya kita mendapatkan upah, menerima mahkota kehidupan yang indah daripada Tuhan. Tapi
Kalau dalam kehidupan di dunia ini kita tidak hidup di dalam pertobatan, Bapak Ibu sekalian, maka maaf yang akan kita terima itu adalah hukuman, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo mumpung kita masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Tuhan, hiduplah dengan pertolongan daripada Roh Kudus dari waktu ke waktu. Hidup menyukakan hati Tuhan, ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di dalam doa puasa selama 40 hari, saya juga berdoa, saya kepingin Bapak Ibu semuanya juga dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan sehat, panjang umur, kuat, dikaruniai menikmati hidup ini, ya. Nggak lupa itu tiap hari saya doakan Bapak Ibu sekalian. Nah, kesehatan itu juga nggak bisa datang sendiri. Maka itu waktu awal puasa kita mengundang Pastor Yohanes Sunardi, ya. Beliau mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, dia kan pakar nih, pakar dalam kesehatan, ahli dalam gizi dan lain sebagainya, ya. Pastor Yohanes bilang begini, jenis makanan, ya, jenis makanan itu, jenis makanan yang kamu makan itu akan menentukan kamu sehat atau kamu sakit, ya. Sedangkan jumlah makanannya itu akan menentukan ukuranmu small, medium, large atau extra large, ya. Dalam doa puasa ini Bapak Ibu sekalian, ya, makanlah secukupnya. Makanlah yang sehat. Makan yang bergizi. Amin. Bukan makan yang enak-enak, ya. Makan yang enak-enak biasanya yang enak itu kurang sehat, ya. Mungkin kita makannya sembunyi-sembunyi. Nah, menurut Amsal 15 ayat yang ketiga, waktu kita makan sembunyi-sembunyi, Tuhan tahu juga, ya kan? Maka itu penting sekali untuk kita mengerti tentang Tuhan yang Maha Tahu, ya. Kemudian yang kedua, Amsal 15 ayat yang ke-14, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Amsal 15 ayat yang ke-14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Orang bijaksana mencari pengetahuan. Orang bodoh sibuk dengan kebodohannya. Sekali lagi, orang bijaksana mencari pengetahuan. Orang bodoh sibuk dengan kebodohannya. Jadi ada dua macam orang, kata Tuhan, ya, dan ini tidak diukur dari sekolahnya, dari pendidikannya, ya. Orang bijaksana dan orang bodoh itu ditentukan dari mana, yaitu dari sikap hidupnya sehari-hari. Bagaimana dia meresponi firman Tuhan. Alkitab berkata di dalam kitab Matius, Yesus sendiri bilang begini, orang yang bijaksana di hadapan Tuhan adalah ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ya. Sedangkan maaf, orang yang bodoh adalah orang yang tahu banyak, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Nah, di sini katakan orang bijaksana mencari pengetahuan, ya, mencari pengetahuan. Kata mencari, kemarin hari Minggu dijelaskan oleh saudara kita Heri Yan Lukman, aduh bagus banget, ya kan? Kata mencari, katanya begini, Bapak Ibu sekalian, mencari adalah fokus kepada apa yang dicari, ya kan? Fokus dengan apa yang dicari, menghentikan semua kegiatan, dan kemudian fokus kepada apa yang dicari. Orang yang mencari pengetahuan, orang yang mencari Tuhan, pasti akan mendapatkan Tuhan, pasti akan mendapatkan pengetahuan.
Jadi cari Tuhan, cari pengetahuan, nggak bisa sambil lalu. Maaf, misalnya sambil ikut acara online, maupun datang ibadah onsite, tapi nggak fokus. Mainan handphone terus, ya kan? Datang, namanya ada, ya kan? Di daftar nama ada, tapi mainan handphone terus, ya. Itu nggak akan dapat apa-apa. Nah, orang bijaksana, ya, orang bijaksana itu cari untuk apa? Untuk memenuhi hidupnya dan kemudian melakukannya. Bukan hanya sekedar pengetahuan di kepalanya, tapi melakukan. Bersama saya ucapkan melakukan. 2, 3, melakukan. Ya kan? Pengetahuan yang didapat bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi harus dilakukan. Itu namanya orang bijaksana. Tapi orang bodoh sibuk dengan kebodohannya. Ya kan, mungkin pengetahuan yang masuk itu banyak, tapi tidak dilakukan. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu namanya bodoh. Ya, sekarang ini zaman internet, kita mau input apa aja, ya kan banyak banget, saudara. Kita bisa tampung semuanya masuk dalam hidup kita, ya. Tapi, ya, kita harus pilih loh Bapak Ibu sekalian, apa yang boleh masuk, apa yang tidak boleh masuk. Kalau kita salah pilih Bapak Ibu sekalian, itu akan mencemarkan kehidupan kita. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang bijaksana, sehingga waktu kita mencari pengetahuan, hanya yang baik-baik yang diizinkan masuk ke dalam hidup kita. Sebab input itu nanti akan mempengaruhi outputnya, ya. Dan yang terakhir, yaitu dari ayat yang ke-15, Amsal 15 dikatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak ngerti loh tentang susah dan gembira. Gimana datangnya susah dan gembira sesungguhnya? Orang nggak kenal Tuhan, itu hatinya gembira dan hatinya susah, itu ditentukan oleh situasi, kondisi yang ada di luar. Padahal orang yang dalam Tuhan dia ngerti, gembira dan susahnya hatinya itu ditentukan dari insight, daripada apa yang di dalamnya. Maka itu tadi dikatakan ayat yang ke-14, orang bijaksana mencari pengetahuan, memenuhi hidupnya dengan firman Tuhan, memenuhi hidupnya dengan hal-hal yang berguna, bermanfaat, dan kemudian dipraktekkan. Nah, Mazmur 34 ayat yang kelima, Mazmur 34 ayat yang kelima mengatakan begini, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi orang itu hatinya akan gembira kalau matanya bukan tertuju kepada tas yang mahal, atau baju-baju yang branded dan bernilai tinggi, atau yang mainan sosial media tidak ditentukan oleh banyaknya jempol, tidak ditentukan juga oleh banyaknya follower, tidak ditentukan oleh banyaknya viewer, ya kan? Tapi ditentukan pandangan kita ini kemana. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mendapatkan, memiliki hati yang gembira, yang selalu hatinya penuh dengan pesta, maka cuma satu jalannya, yaitu tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Ya, buat kita yang belum pernah mencobanya hal ini, Bapak Ibu sekalian, agak susah untuk memahami. Tapi kita sudah melihat bagaimana anak-anak Tuhan
yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi dunia boleh seperti apa, pekerjaan boleh apa. Ya kan, ketika kita pergi ke toko, kita pergi ke dokter, atau kita pergi ke tempat-tempat umum dan kita tidak dilayani dengan baik, hati kita tetap bergembira. Amin. Karena apa? Karena pandangannya kepada Tuhan. Pengkhotbah, ya, sumber segala hikmat ini dari Salomo, dia bilang begini, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Jadi begitu gampang, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kesusahan, kesedihan tinggal dibuang aja. Kita ini, ya kan, tiap hari pasti buang sesuatu, buang sampah. Di Indonesia mungkin buang bungkusnya nasi campur. Atau kita buang plastiknya gorengan. Ya, buang begitu. Ya, gampang banget, saya percaya setelah kita makan nasi bungkus, nggak ada satupun yang mau menyimpan bungkusannya. Pasti dibuang, ya, apalagi kita di Amerika, aduh gampang banget buang ini buang itu, ya kan, bahkan baju yang udah nggak bisa dipakai, sepatu dan lain sebagainya, barang-barang kita tinggal buang aja, begitu gampang untuk membuang. Demikian juga kesedihan, kesusahan tinggal dibuang. Yang namanya kesedihan, kesusahan jangan disimpan, Bapak Ibu sekalian. Ingat, apa yang disimpan akan menjadi milik kita. Maka itu Salomo orang yang paling penuh dengan hikmat dan bijaksana. Dia ngerti bagaimana supaya hati ini penuh gembira dan selalu berpesta. Caranya menunjukkan pandangan kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu membuang semua kesedihan. Jangan dipikirin, Bapak Ibu sekalian. Sebab Yesus sendiri bilang begini, kalau kamu khawatir, apakah kekhawatiranmu itu bisa merubah sejengkal daripada hidupmu? Kan nggak bisa, ya kan? Jadi daripada susah, lebih baik susahnya disimpan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan ingat Tuhan tadi Maha tahu. Ya, waktu kita susah Tuhan tahu, waktu kita butuh sesuatu Tuhan tak akan pernah membiarkan kita. Tuhan pasti tolong kita, dan Alkitab bilang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal dari Amsal 15. Yang pertama, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, jadilah orang yang bijaksana, mengisi input, masuk, pengetahuan, segala sesuatu yang baik dan alkitabiah, kemudian dilakukan, ya. Dan yang ketiga, kita sudah belajar bahwa kalau hati kita gembira, itu selalu berpesta. Bahkan di Amsal yang lain berkata, kalau hati gembira, itu merupakan obat yang manjur. Kita bisa sehat dan kuat, ya. Kalau hati sedih, buang jauh-jauh. Gimana caranya gembira? Pandang kepada Tuhan, ya. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih firman Tuhan daripada Amsal 15 ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mencintai dan mengasihi kami. Bapa, inilah doa kami, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Penuhi kami terus dengan roh-Mu, dan biarlah roh-Mu selalu menolong kami, mengingatkan, menyadarkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dengan setia, penuh komitmen dan konsisten dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.